Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang timnas voli putri Indonesia, khususnya mengenai beberapa pemain yang sebenarnya sangat layak untuk membela timnas, tapi ternyata tidak mendapatkan panggilan dari Marco Sugiyama atau dari PPVSI. Termasuk mengenai alasan kenapa kok Tisya Amalia tidak membela timnas. Nah, ini sudah ada alasan resminya, sudah ada alasan yang valid, dan ya pada akhirnya kita ketahui bahwa Tisya itu tidak bermain di edisi kontinental. Jadi kalau menurut saya, salah satu pemain yang sebenarnya mungkin layak mendapatkan kesempatan itu adalah Kalista Maya. Ini juga menjadi seorang pemain yang sangat sering disuarakan, sangat sering didengung-dengungkan oleh banyak volley-mania, banyak fans volley Indonesia bahwa Kalista Maya itu sangat layak untuk membela timnas. Tapi ternyata Kalista Maya itu kan tahun 2026 ini sama sekali tidak mendapatkan kesempatan baik di CV Cup 2026, kemudian di FIC Nation Cup tahun 2026 ataupun besok di FIC Continental. Padahal banyak yang menilai bahwa Kalista Maya itu memiliki kemampuan yang oke meskipun tingginya itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 170 cm-an, tapi kan ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Kalista Maya yang dianggap bisa untuk membantu timnas, salah satunya dari segi receive, kemudian dari segi attack. Nah, inilah manfaat ketika misalnya para pemain itu yang masuk ke dalam pelatnas itu banyak, pada akhirnya itu kan akan menjadi talent pool, akan menjadi ajang bagi pelatih untuk bisa melihat kemampuan semua pemain. Tapi konon katanya Kalista Maya ini juga sedang menjalani recovery. Nah, kalau ternyata Kalista Maya memang sedang menjalani recovery, ya kita doakan agar Kalista Maya itu bisa fit 100%. Pemain kedua yang sebenarnya layak untuk membela timnas, tapi ternyata ya sekali lagi tidak mendapatkan panggilan, ini adalah Kadek Diva. Ini adalah pemain yang memang menjadi anak didik dari Marco Sugiyama sejak level junior di timnas junior, tapi ternyata kan Kadek itu kan sempat mengalami cedera ya. Nah, konon katanya Kadek itu saat ini juga sedang fokus menjalani recovery. Ini sebenarnya sama dengan beberapa pemain lainnya, misalnya kayak Nurlaili Kusuma itu kan juga sempat mengalami cedera, sehingga ya apapun cedera kalau bagi atlet itu kan memang harus disembuhkan 100% dulu. Kalau kita berbicara tentang Kadek ini kan sebenarnya sempat menjalani TCA, tapi ternyata kan memang dicoret atau pada akhirnya gagal untuk membela timnas karena yaitu tadi mengalami cedera. Nah, padahal Kadek kalau kita berbicara di timnas junior itu kan sudah sangat paham dengan bagaimana karakter atau gaya bermain yang diinginkan oleh Marco Sugiyama. Begitu juga sebaliknya, Marco Sugiyama itu kan sangat memahami kemampuan dari Kadek. Tapi ya itu tadi bahwa Kadek kan sekali lagi memang apapun cedera yang dialami oleh seorang pemain voli profesional dan juga oleh atlet di semua cabang olahraga itu kan pasti harus disembuhkan terlebih dahulu. Nah, makanya kita sangat berharap agar ya para pemain yang saat ini sedang menjalani recovery itu bisa untuk segera fit 100%. Pemain lain yang sebenarnya sangat layak atau selalu disuarakan oleh banyak volley-mania untuk bisa membela timnas ini adalah Nesya Pratama. Nah, ini case-nya ini sudah fix ya teman-teman semua. Jadi Nesya Pratama itu kan sempat mengalami cedera ACL ya, dan saat ini itu kan sedang fokus menjalani recovery. Bulan Juli kemarin itu Nesya Pratama itu menjalani pemulihan di Melinda Hospital atau di Rumah Sakit Melinda. Nah, ini adalah keterangan resmi dari Melinda Hospital ya teman-teman semua. Jadi dari sini itu kan disebutkan bahwa saat ini Nesya Pratama itu masih harus menjalani recovery. Nah, itu artinya ya sudah pasti ketika seorang pemain menjalani recovery kan tidak akan bisa dipaksa, tidak akan bisa untuk diminta untuk tampil. Karena kalau sedang mengalami cedera kemudian dipaksakan, ya ini impact atau dampak atau efeknya itu justru akan lebih besar lagi dan akan merugikan atlet sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya-tanya kenapa Nesya Pratama itu tidak menjalani atau tidak mendapatkan panggilan atau tidak membela timnas Indonesia, atau bahkan misalnya Nesya Pratama itu seolah hilang dari peredaran, yaitu tadi bahwa saat ini Nesya Pratama itu kan sedang menjalani recovery. Nah, kita doakan agar Nesya itu bisa untuk fit 100%, termasuk yaitu tadi para pemain lainnya
seperti kadek ataupun siapapun lah yang sedang fokus recovery bisa untuk fit 100% lagi. Pemain lain yang sebenarnya sangat layak untuk membela timnas voli putri Indonesia tapi ternyata tidak mendapatkan panggilan, ini adalah Bill Bank. Ini juga sama seperti pemain lainnya. Bill Bank itu sangat sering disuarakan untuk bisa membela timnas voli putri Indonesia, tapi kan ternyata Bill Bank itu tidak mendapatkan kesempatan juga. Ini juga Bill Bank kan sempat mengalami cedera juga ya. Padahal kita ketahui bahwa Bill Bank itu kan memiliki kemampuan yang oke. Kemudian yang tidak kalah penting, Bill Bank itu kan juga sudah memiliki pengalaman di timnas. Tahun 2023 kan Bill Bank itu kan kalau nggak salah menjadi pemain termuda yang membela timnas Indonesia di Civic ya. Saat itu namanya masih Civic, belum Civic Cup. Nah, itu artinya sebenarnya dari segi kemampuan Bill Bank kan sudah diakui oleh timnas ya, meskipun ya pelatih timnas kan berganti. Tapi ya itu tadi bahwa konon katanya Bill Bank itu kan juga sempat mengalami cedera. Nah, itu artinya ya gimana ya, banyak pemain yang sebenarnya ini sangat disayangkan, pemain-pemain muda tapi sudah banyak yang cedera. Entah ini faktor gaya hidup, faktor latihan yang berat, kemudian juga faktor misalnya hal-hal lain kan kita nggak tahu, tapi pada intinya sangat disayangkan kalau misalnya pemain-pemain hitter ya, terutama yang masih muda tapi masih mengalami cedera, itu kan aduh kasihan banget sebenarnya. Nah, semoga cepat sembuh karena khusus untuk Bill Bank ini kan suara-suara dari Volley-mania, dari fans volley Indonesia itu kan sangat banyak yang sangat berharap agar Bill Bank itu bisa untuk membela timnas Indonesia. Pemain lain yang digadang-gadang atau dinilai layak membela timnas tapi tidak mendapatkan kesempatan ini adalah Ajeng Nur Cahaya. Ini setter di Gresik Petrokimia ya. Ini juga nggak tahu kenapa kok Ajeng tidak mendapatkan kesempatan. Padahal secara kemampuan Ajeng kalau menurut saya ini juga oke. Meskipun kalau di Petro itu kan kalah bersaing dengan Arnita Putri ya. Salah satu momen ketika Ajeng Nur Cahaya itu bisa dikatakan sebagai salah satu setter potensial itu adalah ketika dirinya itu kan menjadi setter terbaik ya di Livoli 2024 dan Livoli 2025 kalau nggak salah. Nah, itu artinya ya meskipun di Proliga kalah bersaing dari Arnita Putri, tapi kan sebenarnya Ajeng kalau mendapatkan kesempatan ya mungkin aja dirinya bisa untuk unjuk gigi atau unjuk kemampuan. Banyak yang bilang bahwa gaya umpan dari Ajeng ini sangat berbeda dengan Shakira, sehingga Shakira akhirnya dipilih oleh Marco Sugiyama. Jadi kalau Shakira itu dianggap bola-bolanya itu lebih cepat, sementara kalau Ajeng itu kan bola-bolanya itu lebih lambat. Tapi kan kita tidak tahu kalau misalnya para pemain itu menghuni pelatnas dan dipantau secara langsung oleh jajaran pelatih. Nah, makanya ini fungsinya ketika seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau TC itu jumlah pemainnya banyak, ini kan pada akhirnya akan lebih memudahkan bagi pelatih untuk bisa melihat perkembangan pemain, kemudian kelebihan dan kekurangan pemain, dan faktor-faktor lainnya. Tapi kan kita ya sama-sama tahu bahwa pemain yang dipanggil itu kan jumlahnya sedikit dan pada akhirnya ya talent pool-nya hanya seperti itu. Nah, ini gongnya ya teman-teman semua. Jadi untuk Tisha Amalia, kita ketahui kapten timnas, kemudian juga setter andalan timnas, tapi ternyata untuk FIC Continental 2026 Tisha Amalia itu tidak masuk ke dalam roster. Alasannya itu kan kemarin kalau saya mengatakan itu kan kemarin ya ada yang bilang bahwa Tisha Amalia sedang cedera, amit-amit kalau itu benar ya semoga segera fit 100%. Tapi ada juga yang bilang bahwa Tisha Amalia itu akan membela TNI AL di ajang Panglima Cup 2026. Tapi ini sudah ada jawaban dari Wilda Siti Nurfadilah.
Jadi kemarin itu kan ada Volley-mania yang bertanya kenapa kok Tisha Amalia itu tidak masuk ke dalam skuad timnas, padahal Tisha itu kan merupakan setter utama, kemudian setter yang sangat berpengalaman, bahkan bisa disebut sebagai setter terbaik di Indonesia saat ini. Nah, Volley-mania itu kan bertanya-tanya sebenarnya apakah membela TNI di ajang Piala Panglima TNI atau faktor lainnya. Tapi ternyata menurut Wilda Siti Nurfadilah, Tisha Amalia itu bukannya tidak bisa untuk membela timnas Indonesia, tapi ternyata dicoret. Gitu ya teman-teman semua. Jadi yang perlu ditegaskan atau underline atau digaris bawah itu adalah Tisha Amalia itu ternyata dicoret. Memang tidak disebutkan oleh Wilda Siti Nurfadilah kenapa kok Tisha Amalia itu dicoret oleh Marco Sugiyama. Apakah memang misalnya cedera atau ada faktor lain kan kita nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa sesuai dari pernyataan Wilda itu kan Tisha Amalia memang dicoret dan akhirnya ya tidak bisa untuk membela timnas Indonesia. Atau ada faktor lain kan kita nggak tahu. Pokoknya intinya adalah Tisha dicoret. Nah ini yang menjadi teka-teki tersendiri karena kan PBVSI itu kan tidak memberikan keterangan resmi, tidak ada pernyataan apapun dari federasi terkait dengan kenapa kok Tisha Amalia itu tidak membela timnas Indonesia. Ya pada akhirnya hal itu menjadi bola panas, menjadi asumsi-asumsi liar di tengah para volley-mania, di tengah fans volley Indonesia. Ya seperti biasa kan memang selama ini kan sangat sering keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil itu kan memang tidak diungkapkan kepada publik sehingga ya pada akhirnya volley-mania itu justru bertanya-tanya sendiri dan menjadi asumsi yang sangat liar, menjadi asumsi yang A, B, C, D dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau bicara fair ya timnas masih sangat membutuhkan Tisha Amalia, tapi ya sudahlah gimana, ini kan sudah menjadi keputusan dan nama-namanya itu kan sudah diumumkan kepada publik, ya kita harus terima bahwa timnas itu tidak dibela oleh Tisha Amalia. Jadi gitu ya teman-teman semua, itu tadi adalah 6 pemain yang seharusnya layak membela timnas, tapi ternyata tidak bisa untuk membela timnas. Kalau menurut teman-teman semua gimana? Kita boleh beda pendapat loh, nggak apa-apa, ini kan sharing-sharing aja. Kita doakan timnas volley Indonesia berprestasi, baik putra dan putri, dan juga volley Indonesia diurus oleh PVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.